Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Sholawat beriring salam marilah sama-sama kita curahkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan atau alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di masjid, di lapangan, semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di hari yang istimewa ini mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu lalu kita hadir bersama kedua orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada.
Mereka mendahului kita menuju alam baqo, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangan mereka. Di tahun-tahun yang lalu, kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi ada di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Kemudian ada suami yang sudah tidak sama dengan istrinya, karena istrinya pun mendahuluinya ke alam kubur. Atau sebaliknya, ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncullah kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin, seandainya tidak terhalang virus corona, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan rangkaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat dan mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri bertafakkur, bertawajuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mula syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pun kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seseorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya sendiri. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sematawayangnya Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Ayah, lakukan segera perintah Allah. Jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya. Kemudian
Ismail dan Ibrahim berangkat menuju Jabal Qurban di Mina. Sampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail berkata, Ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk, yang akhirnya akan menyakiti badan ayah sendiri. Ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, sampaikan salamku pada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan melayaninya, saya akan menjadi pelayan baginya. Cukup pesan Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keduanya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak semata wayangnya. Kemudian malaikat-malaikat pada menangis. Malaikat memohon kepada Allah, Ya Allah, selamatkanlah manusia, selamatkanlah Ismail, selamatkanlah Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatannya kepadamu, Ya Allah. Dia telah membuktikan bahwa dia ridho akan perintahmu. Maka Allah menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit, kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya, yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya berteriak takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail kita dan kita penuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.